Halo. Malam hari ini setiap kita diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Saudara, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya satu judul tujuan hidup. Saudara. Nah, saudara, kalau kita mendengarkan tujuan hidup, kadang-kala kita tidak mengerti tujuan hidup kita sesungguhnya. Saudara. Yang kita pikirkan ya tujuan hidup kita itu dalam konteks ya secara jasmani. Saudara. Bahkan kalau kita perhatikan bagaimana seseorang ketika dia berkata tujuan hidup yang dicari, saudara, bangun pagi, saudara, buka mata, kemudian mencari uang, mengumpulkan harta, apa yang bisa saya kerjakan, yang mencari kekayaan dan sebagainya. Tetapi, saudara, ya, kalau kita coba perhatikan, kalau kita mencoba bertanya ya, kepada orang, tujuan hidupmu apa? Kadang-kala, saudara, yang mereka berkata apa? Hidup itu untuk apa? Yang mereka munculkan apa? Hidup untuk makan, saudara. Kemudian mau makan untuk hidup. Tetapi ketika kita berbicara di dalam konteks rohani, saudara, ya, di dalam Efesus 2 ayat 10, ada satu pesan tegas, ada satu pembelajaran yang kita sikapi, saudara. Bagaimana hidup kita sesungguhnya, bagaimana tujuan hidup kita sesungguhnya. Kalau kita perhatikan di dalam Efesus 2 ayat 10, firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, saudara. Karena kita ini buatan Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, kalau kita menyikapi kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 2:10, ada satu hal yang harus kita kerjakan, saudara, supaya kita tidak salah melangkah tujuan hidup kita sesungguhnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Dikatakan kita ini diciptakan Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Itu sebabnya dalam bentuk apapun yang kita lakukan, saudara, keseharian apapun yang kita kerjakan selalu harus menyenangkan hati Tuhan, selalu harus mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan juga ada yang berkata, saudara, ya, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang supaya apa? Bapamu yang di surga dimuliakan. Saudara, mari saudara pada saat hari ini lakukan firman, saudara. Kemanapun kita berada, saudara. Jangan pernah kita tuh membawa satu perbuatan yang tercela. Jangan pernah kita tuh membawa hidup kita tidak sepadan dengan kehendak Tuhan. Tetapi yang kita lakukan, apapun bentuk yang kita lakukan, supaya saudara hidup kita berdampak. Amin, saudara. Supaya hidup kita menjadi berkat. Bahkan keberadaan dimanapun kita berada, supaya diterima orang lain, dalam arti, saudara, kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara, saya sungguh berbahagia, saudara, ya. Kalau kita boleh katakan, ya, mungkin ya keberadaan saudara pada saat hari ini, ya mungkin, gimana sih Pak Kira pada saat hari ini, kok tidak berada di tempat kita? Itu artinya, saudara, kita diterima, saudara. Di mana ya Pak Tony, di mana ya Pak Hendrikus, di mana Pak Titus, di mana ya Cide, di mana juga Ibu Daniel, ya. Saudara, ketika seseorang berkata demikian, itu membuktikan, saudara, keberadaan kita diterima. Bahkan saudara, munculnya, saudara, pasti ada sesuatu dampak yang kita lakukan. Dan ujung-ujungnya, saudara, ketika seorang ini diberkati, pasti muncul apa? Aduh, terima kasih Tuhan, buat Allah yang baik. Pernah, saudara, kita melihat hal seperti itu, saudara, ya? Kalau kita menggarami seseorang dalam arti, saudara, kalau kita menggarami laut, saudara, kita tidak bisa berdampak. Tetapi di mana kita bisa memposisikan hidup ini sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memposisikan bagaimana kita bersikap ketika kita berada di mana pun juga dan orang lain diberkati, otomatis dari muncul apa? Terima kasih Tuhan, ya saudara. Kemudian Bapa di surga dipermuliakan, dan itulah yang Tuhan mau, saudara. Kenapa? Tujuan hidup kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya, saudara, sadari ketika bangun pagi, saudara, ya, seperti pujian yang saya tulis saudara beberapa waktu yang lalu, saya mendapat satu inspirasi, saudara, di dalam perjalanan hidup anak-anak Tuhan, bahkan bukan anak Tuhan saja, saudara. Orang-orang sekuler sekalipun, ketika dia bangun pagi, saudara, ya, bangun pagi muncul apa? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan, saudara? Tetapi Tuhan mengajarkan, ya, tadi dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ketika saudara diciptakan, artinya, saudara, pencipta itu ingin, saudara, apa? Supaya hidup kita berdampak. Setuju, saudara, ya? Supaya apa? Berdampak. Dalam arti begini, saudara, ketika mungkin Pak Hendrikus menciptakan sesuatu, ya, sesuatu barang, otomatis apa diciptakan itu ya inginnya apa? Berdampak pada Pak Hendrikus. Sama halnya sudah pada saat ini. Alkitab mengatakan karena ini buatan Allah, kita, saudara dan saya buatan Allah. Dan diciptakan dalam Kristus Yesus apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Dalam arti, saudara, yang Tuhan lakukan, Tuhan inginkan, ya, karya ciptaan kita, saudara dan saya, saudara, itu harus memberi satu dampak yang luar biasa untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Itu sebabnya, saudara, sadari, saudara, kalau kita tidak berdampak pada saat hari ini, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita harus mencari sesuatu, kita harus melakukan sesuatu apa? Supaya hidup kita itu bermakna, saudara.
Karena saudara, perjalanan hidup kita ya setiap saat itu saudara, begitu cepatnya saudara. Kita tidak tahu 1 detik ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. 5 detik ke depan saudara, 5 menit ke depan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bahkan 1 minggu, 1 bulan dan sebagainya, 1 tahun dan sebagainya. Tetapi ketika kita hidup berdampak saudara, ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan Tuhan ya, tujuan hidup Tuhan, tujuan Tuhan semula dalam diri kita, pasti saudara kita tuh akan aman-aman. Benar saudara. Karena apa? Kita sudah melakukan sesuatu. Jangan pernah kita berkata, aku masih muda, saudara. Perhatikan, saudara, kemarin Rebu, saudara ya. Kemarin Rebu kita tidak berjumpa dengan Pak Tony, tetapi Rebu ini kita berjumpa dengan Pak Tony, saudara. Begitu cepatnya, saudara. Saya tidak merasa, saudara, begitu cepatnya. Tanpa kita sadari, saudara, perjalanan hidup kita itu sampai, antrian kita itu sudah sampai pada awalnya, akhir-akhir. Itu sebabnya jangan kita berbangga, saudara, dengan apa yang ada dalam diri kita. Jangan berbangga dengan apa yang kita miliki, bahkan jangan berbangga dengan mungkin kita masih muda, kita masih kuat, tetapi berbanggalah saudara ketika saudara dan saya bisa mengenal, bahkan bisa memaknai siapa Kristus itu sesungguhnya. Dia adalah yang menciptakan kita, saudara. Itu sebab saudara, mari kita bermakna di hadapan Tuhan. Supaya apa, saudara? Karakter Tuhan ya kita adopsi dalam diri kita, supaya hidup kita bisa berdampak bagi orang lain. Saya percaya, saudara, Tuhan menginginkan saudara dan saya hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan menginginkan hidup saudara saya apa? Supaya apa? Memiliki satu makna yang luar biasa, tidak stagnasi saudara. Dulunya seperti ini, tahun 2020 seperti itu, tahun 2021 seperti itu, tidak saudara. Bahkan tahun 2020 seperti itu, tahun 2021 malah mundur, tidak saudara. Yang Tuhan inginkan apa? Saudara dan saya melakukan satu terobosan. Karena saudara, waktunya begitu cepat, yang kita sampai pada ujung daripada hidup kita. Itu sebabnya saudara, mari saudara kita lakukan yang terbaik guna bermantu kemuliaan nama Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara, kita baca sama-sama, saudara ya, di dalam Roma 12:21, saudara ya. Roma 12:21. Kemudian kita sambung dengan Matius 5:16, saudara. Ada satu terkaitan dengan kebenaran firman Tuhan ini. Roma 12:21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kemudian, saudara ya, dalam Matius 5:16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatanmu yang baik, perlihatkan perbuatanmu yang baik. Jangan kejahatan kita yang kita munculkan, saudara ya. Jangan kita tuh ikut-ikut cara dunia, saudara. Orang dunia boleh berbuat seperti itu, tapi saudara, kita tuh beda dengan dunia. Bahkan Tuhan sudah menciptakan kita ya, memisahkan kita dari dunia, supaya apa? Kekudusan yang ada dalam diri kita tetap kita ya saudara, maksimalkan sampai saudara pada saat perhentian kita sampai pada saat perhentian kita berikutnya, saudara. Itu sebagai makna hidup kita itu begitu luar biasa, sungguh-sungguh. Saudara, jangan kita tuh apalagi saudara, kita tuh istilah itu menjadi calo ya di dalam keselamatan. Kalau saya boleh katakan ya, beberapa waktu yang lalu pernah saya singgung, saudara, ada seorang bapak ya, dia tergobok-gobok bilang pada anaknya, mungkin ada sesuatu hal ya dalam diri bapak itu, berkata, nah nanti kalau hujan datang ke sini, kasih tahu kalau papa tidak ada. Dasar anak kecil, saudara ya, anak kecil umur 3 tahun, dan ujung-ujungnya di depan pintu ada yang ngotak-ngotak, ketika dibuka, saudara, hujan ada di depan. Kemudian hujan berkata, nah papa ada. Anak kecil berkata, tadi papa bilang, kalau hujan datang ke tempat ini, bilang kalau papa tidak ada. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini, satu cerita ini seringkali saudara ada di dalam hidup kita, saudara. Ketika kita berjalan di mall ya, jalan-jalan ibu ya, ibu sama anaknya melihat baju yang luar biasa ya, menarik sekali ya, satu potong 500.000, saudara. Ibu ini begitu semangat, waduh itu kalau saya pakai begitu luar biasa. Kemudian dia ngomong sama anaknya, nah nanti kalau papa tanya harga baju ini jangan 500.000, kasih tahu 200.000. Bahkan kasih tahu ini dikasih teman. Dengan seperti itu, saudara, tanpa kita sadari, kita mengatakan apa, saudara? Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang, supaya apa? Bapamu yang di surga dipermuliakan. Kalau kita melakukan semuanya itu, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka hidup kita tidak berdampak. Yang penting apa? Berdampak di dalam apapun juga, saudara. Mungkin saudara hal seperti ini ada satu hal yang sepele, biasa, itu bukan dosa. Tidak, saudara. Tidak ada istilahnya dosa kecil dan dosa besar, saudara. Kalau kita mengambil batu kecil, saudara, lemparkan ke kolam, saudara, maka akan tenggelam. Sama seperti itu, saudara, kalau kita punya dosa sekecil apapun juga, saudara, maka dosa itu tetap dosa. Tetapi ketika perbuatan kita, ketika hidup kita berdampak di hadapan Allah, di hadapan Tuhan,
Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa bagi Allah, saudara. Dan Tuhan membenarkan hidup kita. Saudara, apalagi kita mengata-ngatai, ya, mengujuk-ujuk orang, ya. Kamu jangan berbuat seperti ini, kamu jangan ikut-ikut, ya. Wes, kamu jangan ikut-ikut, ya. Mungkin seperti itu, saudara. Apalagi, wah, itu tidak ada urapan, ya. Ngapain kamu ikut-ikut ibadah, tidak ada urapan. Kamu ke situ aja, kamu ikut aku aja, saudara. Berarti, saudara, mungkin, saudara, apa yang kita lakukan satu kebenaran dalam pola pikir kita secara pribadi. Tetapi apa yang kita munculkan pola pikir secara pribadi itu belum tentu dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kebenaran Allah yang kita munculkan, dan itulah satu kebenaran yang pasti dibenarkan oleh Tuhan, sehingga saudara, hidup kita ada di dalam segala berkat-berkat Tuhan, bahkan ada segala kebenaran itu. Sehingga saudara, kita dibenarkan oleh Tuhan. Saudara, mari sadari, saudara, ya, saudara dan saya harus berdampak di dalam hidup ini, saudara. Saudara dan saya harus bisa bermakna kepada orang lain. Dimanapun kita berada, harus memiliki satu berdampak. Berapa waktu yang lalu juga saya singgung, saudara, ya. Anak-anak Tuhan sesungguhnya itu disertai dengan kuasa Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara. Percaya saudara dan saya, ketika sudah percaya pada Kristus, ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Satu bukti yang sederhana, saudara, ya. Satu kali saya berjalan di mall, ya, dengan seorang ibu pada waktu itu mampir ke sebuah toko, saudara. Pemilik toko berkata, "Cik, kok lama tidak datang, ya? Kamu sering sini ke tempat ini, ya apa, Cik? Iya, kalau kamu di tempat ini, tokoku jadi laris." Ya, seringkali, saudara, kita seperti itu. Sebagai misal juga, saudara, sebagai misal seperti ini, kalau kita di tempat rumah makan, saudara, asalnya itu tidak ramai, saudara. Tetapi ketika kita makan, saudara, tidak tahunya buru-buru ramai banyak pengunjung. Saudara, itu membuktikan apa, saudara? Saudara dan saya disertai oleh kuasa Tuhan, disertai oleh mujizat Tuhan. Itu sebabnya, saudara, mari kita berdampak. Jangan kita memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, ya. Jangan apalagi kita mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat, dan itu semakin jahat, saudara. Kenapa? Alkitab mengatakan ketika sudah diberi satu, ini kalau ketika sudah mengetahui satu kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika sudah tidak melakukan firman Tuhan sendiri, bahkan saudara memberikan satu pengertian sendiri untuk memunculkan kebenaran saudara, maka hal itu akan menjadi runyam dalam diri kita, saudara. Bahkan menjadi fatal dalam diri kita. Karena apa? Kita tidak membuat seseorang itu bertobat, kemudian orang itu kemudian menjadi orang yang benar, saudara. Tetapi malah kita itu sebagai orang yang benar dalam tanda petik menyeroboskan orang yang lain. Dan Alkitab mengatakan tadi, saudara, kebenaran firman Tuhan tegas, saudara, dikatakan karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau, Tuhan mau apa, saudara? Jangan kita itu di luar kebenaran Allah itu sendiri. Jangan kita itu di luar di dalam konsepnya Tuhan. Tetapi, saudara, mari kita masuk di dalam konsepnya Allah. Di dalam kebenaran Allah itu supaya, saudara, apa yang kita munculkan selalu kebenaran. Nah, kalau kita hidup di luar Allah, konsepnya Allah, yang muncul adalah kebenaran kita sendiri. Oh, tidak apa-apa lah kamu melakukan seperti ini. Oh, itu dosa kecil, itu tidak apa-apa lah. Oh, itu tidak apa-apa. Ya, ada lagi yang berkata seperti ini, saudara. Pistol. Aku perkataan kasar, ya. Ada orang berkata, tidak apa-apa, itu perkataan yang kasar. Omongannya kasar, ya. Bahkan mungkin kebun binatang keluar semua. Tetapi hatinya baik, saudara. Seringkali ya kita dengar seperti itu. Tidak apa-apa orang itu kasar, ucapannya kasar, tetapi hatinya baik. Saudara, apa yang keluar di dalam mulut kita, saudara, itu yang keluar dalam hati kita. Saya akan percaya, saudara, kalau seseorang itu benar di hadapan Tuhan, yang muncul apa? Perkataan-perkataan firman. Tidak mungkin dari orang itu kasar, ya. Perkataan kasar, misuan, saudara, bahkan seringkali berbicara. Kalau saya mengambil perkataan Pak Juntan, saudara, seringkali berbicara apa? Dapat jajan sepinjuk, saudara, seringkali seperti itu. Tetapi, saudara, kalau dia berkata seperti itu, yang muncul apa, saudara? Hati yang berbicara itu, saudara, yaitu diperkatakan. Yang Tuhan inginkan, saudara dan saya pada hari ini berdapat, saudara. Saudara, berapa waktu lagi kita sudah meninggalkan tahun 2021. Saudara. Mari kita berkaca, mari kita menyadari apa yang sudah kita lakukan sesungguhnya terhadap hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini, saudara, ya, di dalam masa pandemi khususnya ini, saudara, ya. Apa yang kita lakukan? Dan saudara, di dalam masa pandemi ini memang ada satu keterbatasan dalam kita ibadah, dalam kemudahan di dalam juga kita mencari hadirat Tuhan. Apa yang kita lakukan, saudara, ya? Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, saudara, ya, bahkan tetap menantikan, saudara, untuk ibadah onset, saudara, maka saudara sudah tertinggal, saudara. Mungkin orang-orang lain sudah mendapatkan nilai 10, tapi saudara masih mendapatkan sudah nilai 1, saudara. Karena menunggu sampai pandemi, ya, 2 tahun kita tunggu tidak selesai-selesai.
Tetapi kalau kita sudah berupaya ya mencari sesuatu dan kita sudah mengumpulkan harta itu sendiri, itu sebenarnya sadari saudara ya, jangan kita tuh menyia-nyiakan fasilitas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi tetap melakukan apa yang terbaik untuk guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan dimanapun juga kita berada, tetap supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan dengan sikap kita, perbuatan kita, dan nama Tuhan diagungkan dan ditinggikan. Karena tegas saudara ya, setiap anak-anak Tuhan yang percaya pada Kristus, yang Tuhan inginkan apa? Melakukan firman. Salah satunya saudara dalam Efesus tadi saudara ayat 2, ayat Efesus 2:10 katakan apa? Saudara, tapi katakan apa? Kita itu buatan Allah. Lakukan perbuatan baik supaya apa? Bapamu yang di surga dimuliakan. Jangan namamu yang dimuliakan, ditinggikan ya. Aku bisa melakukan seperti ini loh. Wah, kehormatan diterima di hadirat kita, hidup kita enggak saudara. Lakukan perbuatan baik saudara. Ya, pagi-pagi hari saya terinspirasi ya dengan Pak Hendrikus ya. Pagi-pagi hari jam 4 itu saya sudah dikling saudara. Lihat muncul saudara ayat-ayat firman Tuhan saudara yang menguatkan. Lakukan perbuatan baik. Hal seperti itu saudara, itu bukan satu istilah, bukan seperti hal yang sia-sia saudara. Kenapa? Firman yang diberitakan, kuasa Allah saudara yang muncul, bahkan kuasa Allah itu yang memberkati kita saudara. Ini kita lakukan. Kadang-kadang saudara ya, secara sengaja saudara kita membaca Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu dan satu kebaikan. Nah sementara ketika kita hidup pagi-pagi hari menjadi satu masalah, masalah rumit, yang muncul firman saudara. Tetapi kalau pagi hari yang kita tidak munculkan firman saudara, perkataan-perkataan yang miring, ya, yang kekhawatiran, kegalauan, kemudian frustasi, depresi, saudara. Masalah ada, yang muncul apa saudara? Bukan kata-kata firman yang muncul, tetapi bahwa mati aku. Istilahnya apa? Kata-kata seperti itu. Ya, apa yang kita munculkan, apa yang kita perkatakan, itu ada kuasa. Kalau kita memunculkan kata-kata firman, yang muncul berkat saudara. Tetapi kalau kita muncul kata-kata yang bukan firman, yang muncul apa saudara? Bahkan yang muncul apa saudara? Ketakutan, ya kekhawatiran, kegalauan dan sebagainya. Pada saat hari saudara, Alkitab mengajarkan kita itu ciptaan Tuhan, kita diciptakan Tuhan. Prototipenya ya segambar dengan Allah, ya blueprintnya segambar dengan Allah. Dan dikatakan apa? Untuk melakukan perbuatan yang baik. Sadari saudara, apapun bentuk daripada pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, ya keterbatasan kita alami sekalipun saudara, mungkin kita menghadapi piring kosong, mungkin kita menghadapi tekanan yang mungkin dengan saudara, dengan sahabat, dengan istri, dengan suami, dengan anak saudara. Jangan kita tuh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Firman Tuhan mengatakan apa? Lakukan perbuatan yang baik supaya apa? Bapamu yang di surga dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Dan itulah yang disukai Tuhan saudara. Bukan apa saudara? Kegagalan kita ya. Bukan karena apa kita tuh kita menganggap menang ya. Aku bisa melakukan seperti ini. Kapok ya. Orang itu tersungkur. Kapok ya orang itu terjungkel ya. Kapok ya orang itu mendapat satu masalah. Tetapi bagaimana kita bisa berduka cita? Bagaimana kita bisa juga menangis ketika menghadapi kerabat kita, siapapun yang dia itu menangis. Dan Alkitab juga berkata, dimanapun kamu berada, tertawa pada orang yang tertawa, ya susahlah pada orang yang susah. Itu mungkin apa saudara? Kita tuh harus apa? Ada satu care saudara, ada hati pada mereka. Ketika kita bersuka cita pada orang yang bersuka cita, ketika kita memiliki satu hati yang care pada orang yang bersedih, dan itu yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Tegas saudara, bentuk daripada yang Tuhan inginkan pada malam hari ini bukan karena kita tuh memupuk kekayaan saudara, bukan karena kita apa esok-esok ya ini sport kebuka mau jodoh pikir urip seneng memupuk harta, bukan saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita supaya apa? Bisa bermakna di hadapan Tuhan, terlebih pada sesama kita saudara ya. Nggak usah jauh-jauh terlebih dahulu saudara ya. Kita bermakna, jangan kita itu berkata kepada orang lain. Itu terlalu jauh, saudara. Bagaimana dengan kita, dengan saudara kita, dengan ibu kita ya, dengan mama kita, dengan bapak kita, dengan anak kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Kadang-kadang saudara, pelayanan kita itu kita berpikir, pelayanan harus di luar kita, saudara. Pelayanan itu berbicara ketika kita bisa memaksimalkan ya, di dalam keluarga itu menerima satu kasih karunia Allah. Baru kita keluar dari itu pelayanan. Saudara yang Tuhan inginkan, mari saudara pada saat hari ini kebenaran firman yang begitu singkat saudara mengajarkan hidup saudara dan saya berdampak. Yang Tuhan inginkan adalah saudara, kita bisa bermakna saudara. Waktu kita tidak lama lagi, kita harus bermakna di hadapan Tuhan supaya apa? Kebenaran Allah, pembenaran Allah kita terima.
bukan kebenaran kita secara pribadi yang kita munculkan, saudara, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan, tetapi apa? Ketika kita melakukan firman, ketika kita bisa berdampak pada orang lain, ketika saudara saya bisa bermakna di dalam sekitar kita terhadap siapapun juga, dan orang lain bisa berkata Allah itu luar biasa. Terima kasih Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan saudara saya. Puji Tuhan, saudara, kiranya renungan firman Tuhan pada malam hari ini memberikan satu pembelajaran bagi setiap kita, saudara ya. Jangan sia-siakan hidup kita, saudara. Mari saudara dan saya, mungkin saudara dulunya belum berdampak, tetapi lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bisa berdampak guna bermanfaat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita masuk, kita juga akan masuk dalam pertemuan kudus, saudara. Kita persiapkan, saudara ya, dengan ya yang sederhana saja, tidak apa-apa, saudara. Mungkin air putih, kemudian juga ada biskuit, ya. Tetapi saudara, kita bisa memaknai apapun, saudara, bentuk apapun yang kita hadapi. Tetapi saya percaya, saudara, ketika kuasa Tuhan ada di dalam semuanya, dan itu membawa kita kepada satu hal yang luar biasa. Puji Tuhan.